Kenapa saya di Demokrat? Karena itu yang saya ini. Karena saya gelisah selama ini ada yang salah. Karena sesuai dengan tagline-nya hari ini Demokrat, sehingga saya masuk menjadi payungnya di Demokrat, Pak Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Malam ini Om WP kedatangan tamu yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena beliau Om anggap salah satu warga Kutai Timur yang betul-betul petarung. Ya, beliau ini memiliki banyak bekal sebagai salah satu kandidat calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Kenapa saya katakan banyak bekal? Karena beliau untuk kali ini kalau tidak salah itu sudah 4 kali maju sebagai calon anggota DPRD di Kabupaten Kutai Timur. Ketiga kalinya belum berhasil, bukan berarti gagal, karena beliau punya semangat yang luar biasa untuk masuk sebagai salah satu anggota DPRD di Kabupaten Kutai Timur. Tentu kita memaklumi bahwa semua orang punya hak untuk menjadi pemimpin di negeri ini, termasuk di kabupaten ini. Persoalan apakah berhasil atau tidak berhasil itu persoalan lain. Tetapi dia atau beliau sudah memperlihatkan bahwa betul-betul seorang petarung sejati dari Partai Amanat Nasional, kemudian ke Partai Gerindra. Nah, kali ini beliau berlabuh di Partai Demokrat. Saya perkenalkan siapakah beliau. Assalamualaikum, Pak Nawir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Pak Asri. Ya, ini luar biasa nih. Semangatnya. Saya orang yang kagum terhadap Anda karena punya semangat petarung yang luar biasa. Saya menyatakan bahwa benar-benar Anda ini membawa sebuah pesan dari nenek moyang kita di Sulawesi Selatan, yaitu di daerah Bugis, yang menyatakan bahwa Reso Patamangini Alete Pamase Dawata. Dan itu yang saya lihat Anda bawa karena sudah 3 kali maju sebagai caleg tetapi belum berhasil. Bukan gagal, belum berhasil. Dan saya yakin bahwa mudah-mudahan di periode ini Anda bisa masuk menjadi salah satu wakil rakyat di DPRD Kutai Timur Dapil 1. Apa yang melatar belakangi sehingga Pak Nawir tidak mau surut dari langkah itu? Baik, Pak Asri, sebelum saya menjawab, saya menyapa dulu teman-teman masyarakat netizen ya atau Facebooker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Demokrat. Selamat malam ya. Good evening tonight. Saya banyak pertimbangan karena yang pertama itu dorongan beberapa tokoh ya. Dorongan beberapa tokoh, ya saya tidak perlu menyebutkan, tetapi aslinya jujur aja bahwa saya waktu itu ingin maju, kalaupun maju bukan di daerah Kutai Timur, tetapi di daerah asal saya, di mana saya pernah bersekolah, yaitu di Kutai Kartanegara. Seperti itu, Pak Asri ya. Ya, silakan. Jadi didorong oleh orang-orang tertentu ya. Karena pasti dorongan itu punya alasan kenapa mereka mendorong Pak Nawir untuk maju lagi. Karena memang mungkin ada sesuatu yang dilihat oleh mereka. Ya, pertimbangan pertamanya yaitu karena saya salah satu yang mewakili jujur aja kerukunan keluarga masyarakat Bone, Pak Asri. Jadi itu yang pertama. Yang kedua,
krisisnya, jujur aja, krisisnya seorang leadership yang lahir di Kabupaten Kutai Timur yang bisa ya melakukan program secara menyeluruh ya yang korelasinya adalah perubahan seperti itu, Pak. Oh ya, oke, baik. Tapi kan begini, saya selalu bertanya nih, apa sih sebenarnya Pak Nawir cari? Kalau dari sisi ekonomi, ya alhamdulillah. Artinya kalau melihat kehidupan sehari-hari luar biasa. Pak Nawir punya yang namanya penginapan, kemudian punya perusahaan. Lalu apa yang membuat Pak Nawir sehingga mau didorong-dorong oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bone, Ya. sehingga mau menjadi wakil rakyat itu? Karena Pak Asri dirasa sayalah yang sanggup baik secara capable ya. Kemudian juga mungkin sudah melihat umur saya. Iya. Tentu umur saya melihat barangkali sudah mapan barangkali ya. Iya. Kemudian juga kan kalau menjadi anggota dewan itu kan gini. Iya. Menjadi anggota dewan itu yang agak susah sebenarnya. Iya. Karena melalui beberapa proses pemilihan. Tetapi Iya. kalau menjadi dewan itu yang menjadi calon itu yang mudah. Iya. Jadi kalau sudah menjadi calon tentu harus ditopang dengan finansial. Nah, kemudian di situ saya sedikit memiliki finansial barangkali itu pemikirannya teman-teman di bawah seperti itu. Iya, jadi salah satu yang membuat teman-teman mendorong Pak Nawir itu karena Ya, ada finansial begitu. sepertinya. Tetapi sebenarnya kan finansial untuk menjadi salah seorang yang terpilih itu bukan sebagai tolak ukur sebenarnya. Ya, Karena kalau mau dipikir banyak juga yang lalu-lalu itu banyak finansialnya tetapi tidak berhasil. Mungkin disebabkan oleh timnya yang kurang gesit di lapangan atau bagaimana. Dan yang paling pasti bahwa ya belum mendapat ridha dari Tuhan gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomong persoalan kapabilitas, saya salah seorang yang tidak meragukan Pak Nawir. Karena bagaimanapun juga dari rekam jejak Pak Nawir itu kan pernah menjadi ketua PNPM di Kecamatan Sangatta Utara. Dan itu PNPM itu Anda berhasil membawanya sehingga memberikan efek yang luar biasa kepada masyarakat Sangatta Utara. Di sisi lain, Pak Nawir juga punya perusahaan. Tentu saja perusahaan ini banyak memberikan kontribusi terkait dengan tenaga kerja lokal yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Kemudian, saya dengar Anda pernah ke Australia. Ada apa di Australia, Pak Nawir? jadi saya koreksi lagi sedikit terkait masalah finansial. Iya. Jujur aja, dalam rangka ingin maju sebagai caleg itu kita harus menyiapkan sedikit. Iya. Omong kosong ya. Omong kosong kita maju atau sebagai kompetitor kalau kita tidak punya itu. Betul. Karena itulah namanya katakanlah ongkos politik. Iya. Gitu. Jadi itulah yang mendorong teman-teman mendorong saya lah ya. Salah satunya karena saya sedikit punya, barangkali seperti itu. Iya. Kalau kemudian ucuk-ucuk saya tidak punya, ya mungkin toko-toko yang lain itu melirik yang lain seperti itu. Iya. Nah, kemudian lagi bahwa saya itu memang pernah menjadi ketua PNPM, jujur aja kurang lebih 3-4 tahun ya. 3-4 tahun yang interaksinya ke UMKM yang ada. UMKM yang di masa itu. Dan saya lalui waktu itu tanpa ada sedikit kehilangan ya, tanpa ada sedikit korupsi. Karena dana-dana PMPM itu ya betul-betul disalurkan dan dipertanggungjawabkan. Itu saya lakoni itu 3 tahun. Ya, alhamdulillah. Walhasil beberapa UMKM juga ikut meningkat kesejahteraannya masa itu. Nah, jujur aja bahwa ketika masa saya itu tergantikan, ya bisa kita tanyalah di pemerintah yang menggantikan saya itu korupsi. Ya, mungkin kita pernah dengarkan itu
uang yang ditilep kurang lebih 1, sekian M. Iya, iya. Itu ketika saya tergantikan. Kenapa? Ya, memang ketika itu Ketua PNPM itu sangat bergelimang dengan uang. Ya, karena memang dia pengelolanya. Iya, iya. Alhamdulillah saya tidak akan pernah tergiur hal-hal yang seperti itu. Iya, iya. Ya. Iya. Kemudian ini pendapatan saya. Iya. Ya, karena begini Pak Asri. Iya. Saya juga ketua PNPM waktu itu juga sembari saya memang sudah berusaha ya. Iya. Sudah berusaha di KPC. Iya. Juga ada hotel atau penginapan Iya, ya iya, betul. yang menambah pendapatan saya. Iya. Jadi itu yang membuat saya mungkin terjauhi dari korup itu. Dan memang saya tidak akan pernah berpikir. Iya. Bisa dibayangkan Pak Asri ya, Yeah. bisa dibayangkan 1 tahun itu kita kejatuhan anggaran itu atau realisasi anggaran dari pemerintah bervariasi, tapi minimalnya itu 2 M Pak. 2 miliar. Ya, 2 miliar. Itu dari pemerintah pusat ya? Dari pemerintah pusat, Iya, iya. ya dari pemerintah pusat kerjasama dengan waktu itu dana luar negeri, ya itu programnya SBY Iya. waktu itu. Nah, jadi apa namanya saya berangkat dari situ kalau yang namanya menciptakan kesejahteraan untuk MK, ilmunya saya punya. Iya, iya. Ya, ilmunya saya punya dan yakin dan percaya bahwa kalau saya menjadi anggota dewan itu yang mau saya terapkan seperti itu. Ya. Itu yang mau saya terapkan. Kenapa? Ilmunya saya sudah punya. Iya, iya, iya. Yang kemudian begini. Jujur saja, saya 3 tahun bekerja di sebenarnya bukan di Australia, Oh iya. tapi kebetulan perusahaan Australia ya sebut saja PT NECAP Australia. Memang head office-nya di Australia, Iya. tapi kebetulan saya di Fort Moresby. Oh. Fort Moresby dengan Australia kan dekat saja. Iya, betul. Tetapi saya transitnya di head office. Jadi seperti itu. Nah, ada pemikiran bahwa Pak Nawir itu sudah punya perusahaan di PT Kaltim Primakol, Iya, iya. ya, yang sudah apa namanya sudah running dan kok masih mau keluar. Iya. Nah, inilah bentuk bukan saya tidak puas, Iya. tetapi saya selalu mencari pengalaman. Ya, saya selalu mencari pengalaman. Iya. Karena begini. Pengalaman yang didapatkan di Indonesia seperti itu ya jarang-jarang ada juga mendapatkan pengalaman dari luar. Nah itu saya mencoba. Alhamdulillah saya melakukan percobaan-percobaan itu selalu berhasil, ya. Iya. Dan ilmunya itu ya saya kan sebagai ekspat di sana. Iya. Ilmunya itu yang saya petik adalah disiplinnya. Iya, iya. Ya, disiplinnya kalau benar-benar yang namanya on time di sana, ya jam kerjanya ya sudah on time. Ya, korelasinya di mana? Di dewan pun ada. Sebagai anggota dewan itu harus on time ya. On time, betul. Harus on time. Betul. Nah, yang kebanyakan terjadi sekarang ini kan apa namanya? Sebagian anggota dewan itu tidak jujur aja, tidak disiplin. Iya. Ya jujur aja tidak disiplin. Jadi itu yang membuat saya betapa kurangnya mental kita sebagai orang Indonesia. Iya, iya, iya. Saya sudah banding-bandingkan dengan saya sebagai ekspat di luar negeri. Iya, iya. Kemudian berbicara masalah gaji waktu saya di luar negeri Ya. cukup fantastis. Ya. Ya, karena saya waktu itu supervisor, Pak. Saya dengar itu. Ya, saya supervisor. Gaji saya itu sekitar 100-an, Ya. 120, bersih-bersihnya juga masih di bawah, Ya. masih sekitar 100-an. Ya. Jadi, tapi yang terpenting bukan gaji yang saya cari. Bukan gaji Pak Asri yang saya cari, tapi memang ilmunya ya. Ilmunya, kemudian suasananya, selain itu sensasinya Pak di negara lain. Iya, 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 iya. Itu iya. Pak Asri. Iya, ini luar biasa nih. Dulu kita pernah ketemu di suatu warung coto ya. Sempat kita ngobrol waktu itu bahwa Anda di luar negeri dengan gaji sekian. Tiba-tiba saya merasa kaget. Loh, Nawir mau jadi anggota DPR, apain lagi?
di Australia dapat lebih 100 juta, kenapa nggak jadi anggota DPR? Tetapi inilah luar biasanya Pak Nawir, dia rela resign dari perusahaan itu dan kembali ke Kutai Timur untuk mengabdikan dirinya sebagai wakil rakyat. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, ketika memimpin PNPM itu tidak 1 sen pun uang yang lari atau ditilap oleh beliau ataupun anggotanya, karena beliau memiliki kedisiplinan yang luar biasa dalam manajemen. Itu dibuktikan dengan perusahaan yang beliau miliki di PT KPC. Nah, kemudian banyak juga yang ngomong sama saya, Pak Nawir itu maju lagi dan tidak terpilih lagi. Saya jawab bahwa yang namanya orang bertarung itu ada kalanya kita menang, di atas ring ada kalanya kalah. Yang menjadi persoalan itu adalah ketika kita menyatakan diri kita sebagai petarung, tetapi kita tidak mau ikut bertarung lagi ketika kita dikalahkan atau belum berhasil mengalahkan atau belum berhasil mencapai apa yang dicita-citakan. Tetapi Pak Nawir membuktikan, seperti yang saya katakan tadi, memang beliau berlatar belakang dari Sulawesi Selatan, darah Bugisnya menyala dan selalu membawa pesan dari nenek moyang kita dari tanah Bugis, Reso Patamangingi, Naletei Pamase Dewata, dan ini yang beliau bawa sehari-hari, bahkan sampai ke Australia. Dia tidak melihat berapa nilai uang yang dapat beliau dapatkan di sana, tetapi yang beliau dapatkan adalah pengalaman dan disiplinan. Nah, perubahan-perubahan inilah yang akan dibawa oleh sosok ini ke DPR di Kabupaten Kutai Timur, agar bagaimana dia membawa perubahan untuk kedisiplinan anggota DPR yang menurut beliau tidak semua memang, tetapi ya ini kenyataan bahwa jika kita ke gedung DPR itu banyak kursi-kursi yang kosong, banyak orang-orang atau anggota DPR yang tidak ada di situ, sementara kita mau melakukan pembicaraan-pembicaraan terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, saya tertarik tadi dengan niat Pak Nawir untuk membangkitkan UMKM yang ada di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di Sangatta ini. Itu kiatnya bagaimana itu Pak Nawir ke depannya jika Pak Nawir terpilih sebagai anggota DPR? Ya, ada peribahasa kesempatan tidak akan datang 2 kali. Tetapi bahwa kesempatan hanya diperoleh hanya orang yang berusaha. Ya. Nah, alhamdulillah, insya Allah saya akan berusaha. Nah, itu. Juga kita sebagai manusia, ya, apalagi kita Muslim, kita tidak boleh putus asa. Kita harus selalu bekerja, berusaha dan berdoa. Itu filosofi saya. Ya. Nah, kemudian saya sebenarnya sudah berangkat ya sesuai dengan nawaitu saya sebenarnya, dan insya Allah saya akan berjuang sampai kalau perlu ya titik darah penghabisan. Ya, karena karena ini sudah rumus ya. Barangkali juga yang terakhir, jujur aja yang terakhir. Nah, terkait masalah kiat-kiatnya untuk Pak Asri memunculkan UMKM ya. Jadi kenapa saya bilang ilmunya ada di saya? Pasti orang bingung anggarannya dari mana, kan begitu ya. Anggarannya pasti berpikir begitu. Nah, gini. Sebenarnya kalau kita regulasi, ya regulasi dengan benar sebenarnya, ya milik pengusaha kecil itu ada haknya sebenarnya, ya ada haknya sebenarnya, ya tergantung kita sebagai anggota dewan memberikan ruang dan memfasilitasi, itu ada. Jujur saja, ada yang namanya aspirasi, ya ada namanya aspirasi. Nah, aspirasi itu sebenarnya menurut undang-undang juga melanggar sebenarnya, ya melanggar. Tetapi masih ada celah
ya masih ada celah untuk kita gunakan demi kemaslahatan orang banyak sebenarnya. Itu tidak masalah. Jadi saya mau bicara begini Pak Asri. Aspirasi itu kan kalau kita tidak usah menutup mata. Itu salah satu haknya dewan ya. Salah satu haknya dewan. Dan dari seluruh Indonesia pun seperti itu. Nah, kenapa sih yang 10% itu melulu ya dibayarkan ke anggota dewan dan anggota dewan ini makan sendiri? Ya. Coba itu ya, coba yang 5% ke ini dikembalikan ke rakyat lagi. Ya. Kalau kita korelasikan dengan APBD itu, katakanlah silpanya lah ya. Dana silpa itu kan hasil tender yang kemudian jadikan silpa, ya, itulah menjadi silpa yang kemudian ditenderkan lagi. Jadi sama dengan ini bahwa ada beberapa persen yang dialokasikan itu digulirkan lagi ke masyarakat yang usaha-usaha UMK. Ya, contoh sederhana saja. Saya punya tim. Ya. Saya tidak akan pernah menyentuh yang namanya aspirasi. Kecuali tim yang mengelola yang berkoordinasi dengan kedewanan lah ya. Nah, saya bilang sama dia, dikelola saja bersama rakyat. Apa yang menjadi kebutuhannya rakyat dialokasikan. Saya spesial jangan Anda berikan ke saya. Saya cukup membangun perusahaan saya meskipun saya nanti sudah terlepas dari sana. Ya, sudah terlepas dari sana. Karena memang saya tidak bisa lagi menghandle perusahaan itu, tetapi bahwa ketika saya menjadi bagian daripada milik rakyat, ya saya harus total dengan masyarakat, ya total dengan rakyat saya yang memilih saya sudah kesampingkan yang seperti ini. Saya sudah kesampingkan dengan usaha saya. Ya, jadi kiat-kiatnya untuk mengelolanya seperti itu. Sembari juga begini Pak Asri, ada banyak cara sih sebenarnya kalau untuk membantu UMKM itu. Ya, anggota dewan ini kan sebenarnya salah satu yang mewakili rakyatnya. Betul. Kita bantu memfasilitasi, ya kita bantu fasilitasi. Ya, apa yang mau didapatkan dan seterusnya. Tetapi intinya jujur aja, enggak usah disembunyikan, itu aja yang yang bisa dirasakan secepatnya itu Pak, yang aspirasi itu. Oke, baik. Saya tangkap apa yang Pak Nawir gagas dan akan membawa itu sebagai salah satu stimulan perubahan di DPR. Pertama, Pak Nawir menyatakan akan menghilangkan yang namanya pasal 10% itu. Bahwa kita tidak bisa menutup mata juga bahwa kita dengar bahwa namanya pasal 10% itu, jika seseorang misalnya mendapatkan pekerjaan dari salah seorang anggota DPR, tanda petik itu ada pasal 10%. Artinya 10% dipotong dari situ. Nah, Pak Nawir mau hilangkan itu. Ini luar biasa. Karena saya menganggap memang Pak Nawir sudah selesai sebenarnya dalam bidang ekonomi, sudah selesai. Kenapa saya katakan selesai? Manajemen di hotelnya aja itu sudah bisa cukup menghidupi kehidupan sehari-hari, apalagi di perusahaan. Nah, malam ini saya menangkap bahwa kenapa Pak Nawir ini dorong orang, karena orang-orang ini melihat Pak Nawir dalam hal keuangan sudah beres, tidak lagi memperhitungkan mau aspirasinya berapa, ya kan? Dan itu akan dikembangkan sebagai salah satu bagian untuk bagaimana mengembangkan usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di Sangatta. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh masyarakat kita, bahwa ada anggota DPR yang benar-benar ingin berjuang untuk rakyatnya. Kenapa teman-teman saya undang di podcast ini? Agar supaya misalnya Pak Nawir berhasil duduk sebagai anggota DPR, podcast ini akan menjadi sebagai jejak digital. Disampaikan ke beliau, ya Anda kemarin di podcast ngomong begini, malah ini. Inilah fungsi salah satu bagian kita memainkan
hal-hal yang luar biasa di media sosial agar supaya ini menjadi rekam jejak. Begitu Pak Nawir. Ya. Nah, kemudian Pak Nawir, saya melihat sosok Anda itu ya mohon maaf bukan saya banding-bandingkan ya karena tidak bisa dibanding-bandingkan katanya. Anda kayak Prabowo. Tidak berhasil sebagai wakil presiden, kemudian capres gagal 2 kali, ini mau maju lagi dan Anda juga mau maju lagi. Keyakinan Anda untuk dipilih oleh rakyat itu sampai sejauh mana? Karena bagaimanapun juga ada perasaan-perasaan dalam hati itu terkait dengan ini sekian nanti yang akan pilih saya. Ya, baik Pak Asri. Ya. Kembali saya kupas dulu Ya. terkait visi misi saya sebenarnya. Ya. Sesuai dengan tagline-nya Partai Demokrat dan saya sendiri, salah satu juga yang membuat saya berlabuh di situ yaitu perbaikan dan perubahan. Ya. Itu sebenarnya tendensinya saya maju sebagai mewakili Demokrat. Nah, visi misi internal sebenarnya di kedewanan itu yang paling penting itu saya mau, bukan saya mau merubah ya, tapi saya ingin bagaimana sih sebenarnya tujuan pokok fungsi kedewanan sebenarnya. Ini kan banyak melenceng Pak Asri ya, banyak melenceng. Jujur aja, beberapa anggota dewan, ya, beberapa anggota dewan sibuk mengurusi aspirasinya, ya, sibuk yang mengurusi aspirasinya yang akhirnya luput dari kontrolnya ke pemerintah. Nah, itu yang terjadi hari ini. Ya, saya tidak perlu menyebutkan namanya, tetapi saya pernah bagian daripada teman-teman yang terpilih sebagai anggota dewan. Nah, itu saya melihat sibuk dengan perlakuannya, dengan timnya, membagi-bagi itu. Nah, itu yang mau saya rubah secara internal dulu, Pak Asri. Nah, kemudian terhadap pemerintah juga, saya akan merubah. Karena pemerintah ini, jujur aja pemerintah juga sampai hari ini berani juga, ya. Saya tidak tahu apakah itu bekerja secara masif semuanya pegawai itu atau tidak. Tetapi yang pastinya begini, ada deal-deal politik yang isinya tentu finansial yang kemudian diantarkan ke anggota dewan. Ya, katakanlah program, katakanlah program minta diloloskan, barangkali minta diloloskan, dan di situ ada transaksional, Pak. Itu yang saya tidak mau nanti. Ya, karena bisa kita eksekusi kalau betul-betul dampaknya ke rakyat, dampaknya ke masyarakat, dirasakan oleh masyarakat banyak. Tetapi bahwa ada memang permainan-permainan yang selama ini apa ya kalau saya bilang itu kepentingan segelintir, bukan kepentingan rakyat. Apalagi nextnya APBD kita mungkin 7 triliun. Nah, itu yang membuat pejabat-pejabat yang pemikirannya selalu bergentayangan. Melihat nilai 7T. Melihat 7T ada saja. Yang ketiga yang saya ingin koreksi adalah celakanya pejabat-pejabat ini selalu menggunakan dana-dana yang ketika berakhir tahun, Pak. Ada saja itu kok studi banding ini. Itu kan apa namanya ya? Kalau saya bilang kurang pantas lah. Tapi kita melihat sendiri dari tahun ke tahun itu ya, dari tahun ke tahun itu kalau sudah menjelang akhir tahun, anggarannya mau dihabisi. Meskipun pemampatannya tidak jelas. Nah, ya, selama ini apa yang kita rasakan selama ini? Ya. Nah, ini yang terjadi sekarang. Bisa rakyat rasakan hari ini. Bisa masyarakat Kutai Timur sekarang rasakan ini. Jujur, saya ya dalam berpolitik itu saya tidak pernah begini Pak Asri ya.
berpolitik menjilat. Ya. Ya, saya tidak akan pernah begitu. Kalau saya sudah menjilat, Pak, ya, saya salah satu tim sukses kemarin. Ya. Jagoan saya jadi sampai hari ini. Ya. Ya, saya apa ya? Saya juga tidak pernah datang. Ya. Karena tugas saya mengantarkan Anda jadi sudah. Anda bekerja dengan baik, saya bekerja dengan sesuai dengan kegiatan saya. Silakan Anda berkegiatan dengan benar. Saya juga berkegiatan dengan benar. Ya, sudah. Ya. Tapi saya tidak akan pernah menjilat yang kemudian saya meminta sesuatu. Ya. Itu bukan Pak Nawir ya. Iya, itu bukan jauh. Pak Nawir. Itu jauh dari Pak jauh Nawir. saya. Iya. Jadi Luar biasa ini. ya. Mudah-mudahan hampir sama dengan kita, ya kan? Ya kalau di Kutai Timur lah, insya Allah banyak yang tahu lah terkait dengan rekam jejak kita sebagai tim sukses. Tapi alhamdulillah Om BP tetap begini-begini saja. Karena ya begitulah. Anda kita sudah antarkan bekerja dengan yang baik. Hanya saya tidak bisa tegur. Nah mudah-mudahan Pak Nawir terpilih nanti menegur orang-orang yang kita sukseskan tapi tidak berhasil menjalankan amanah dengan baik. Saya sependapat, bukan hanya di akhir tahun Pak Nawir. Sekarang ini anggaran kita 5, sekian T. Coba kita lihat itu, sudah banyak tuh yang ke Bali, sudah banyak tuh yang kemana-mana tuh. Iya kan? Benar. Iya kan? Padahal sebenarnya masih banyak gang-gang di Kabupaten Kutai Timur, di Sangatan yang harus diperbaiki. Iya. Nah, sampai sekarang juga proyek belum berhasil. Betul. Justru mereka, saya melihat ini, mohon maaf, saya harus kritik. Itulah saya harus kritik. Saya harus kritik orang yang saya menangkan, yang saya jadikan bupati dan wakil bupati, yang tiap malam relawannya saya podcast di sini tanpa bayar, tetapi tidak bisa menjalankan amanah dengan baik, ya harus kritik. Iya. Iya kan? Kasihan loh itu di depan rumah tuh, seharusnya di beton, kan di beton tuh. Iya. Iya kan? Proyek juga belum jalan sampai sekarang tuh. Iya. Ini masalahnya Pak Nawir pancing saya untuk marah. Iya. Nah, tidak apa-apa. Oke, Pak Nawir. Kemudian gini. Sebentar lupa Sri. Iya. Jadi saya minta kepada masyarakat, ya, beri saya kesempatan. Iya. Insya Allah saya akan merubah pelan-pelan. Ya. Jujur aja, saya tidak pernah diberi kesempatan aja. Iya. Tapi kalau saya diberi kesempatan, yakin dan percaya saya akan menggonggong. Ya, kita memang membutuhkan anggota DPR yang garang, ya kan, yang betul-betul menjalankan fungsinya sebagai yang mengawasi pemerintah, kemudian yang betul-betul membuat aturan-aturan, perda-perda yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, dan juga termasuk dalam hal anggaran. Nah, oke, Pak Nawir. Pak Nawir sudah menjanjikan bahwa Anda akan menggonggong ke depan. Nah, saya kembali lagi ke bidang Pak Nawir sebagai salah satu atau salah seorang pengusaha yang tentu saja dalam hal ini banyak melihat kenyataan di perburuan kita. Karena saya selalu menganggap bahwa Kutai Timur ini adalah kabupaten buruh. Kabupaten Kutai Timur ini kabupaten buruh. Kenapa saya katakan demikian? Di kabupaten ini banyak pertambangan batu bara yang beroperasi, ya kan? Plus minus, apakah mereka melanggar aturan terkait lingkungan hidup, dan banyak kita lihat termasuk di atas PT KPC itu di Rantopulung itu, kemarin sudah dihentikan tambangnya karena melanggar aturan. Kemudian di mana di Kaliorang juga banjir, masyarakat kita kasihan di sana itu. Ya seharusnya hal-hal seperti ini diperhatikan juga oleh anggota DPR kita. Saya salut sama almarhum Adi Berdi itu yang selalu berteriak terkait dengan buruh. Nah, Sangatta ini kota buruh, Pak Nawir. Kedepannya bagaimana misalnya kalau ada persoalan-persoalan perburuhan yang tiba-tiba datang ke tempat Pak Nawir sebagai anggota DPR, kira-kira apa yang Pak Nawir akan berikan atau pikirkan terkait mereka? Yang pertama sebenarnya simpel aja ya sebenarnya. Yang pertama dipastikan kantor daripada perusahaan itu hadir di Kota Sangatta. Supaya kontrolnya mudah. Ya. Karena anggota dewan itu kan
fungsinya kan melekat sebagai controlling kan. Betul. Nah, Pengawas. itu Sepakat. yang kemudian betul-betul kita pelototi, ya, kita pelototi aturannya, ya, aturannya sesuai dengan kan ada aturannya, undang-undang perburuan itu salah satunya apakah dia UMK-nya berapa itu kita pelototi, ya, hak-hak karyawan, ya, saya juga salah satu owner daripada perusahaan di under di KPC ya, saya ikuti SOP pemerintah. Jadi itu saya tidak ya tidak katakanlah saya ikuti. Karena memang saya tahu. Nah, kalau sudah begitu Pak Asri ya, sudah di kota lah ya, untuk memudahkan itu ya seharusnya seperti itu dulu Pak. Pemerintah itu sudah wajib begitu. Wajib itu supaya yang pertama itu juga ikut meramaikan kota. Itu. Nah, yang saya lihat ini kan beberapa kantor perusahaan itu di pelosok ya. Ya, tanpa ada perwakilan di kota. Itu yang katakanlah indeksim. Salah satunya. Yang kemudian ini Pak Asri, saya juga apresiasi saudara kita almarhum ya, yang selalu berjuang terkait buruh. Tetapi menurut saya bukan di buruhnya saja, bukan di buruhnya saja, tetapi kita harus bergeser sedikit ke operationnya, ya katakanlah perusahaannya. Beberapa perusahaan ini kan barangkali menggunakan aset negara. Nah itu kita larang. Contoh di Rantau Pulung sebenarnya itu sudah ada pelanggaran Pak, karena sudah melintas di jalan negara. Ya itu harus kita tegur. Ya itu harus kita tegur. Karena ada undang-undang tidak boleh. Saya pernah baca. Dan anggota dewan sebenarnya atau pemerhati undang-undang tahu sebenarnya ya tidak boleh melintasi jalan negara. Nah, saya cuma ingin tahu bahwa kok bisa. Kemudian sembuhnya seperti apa kok bisa itu loh. Nah, pasti ada deal-dealnya. Pasti ada deal-dealnya. Nah, hal-hal itu semuanya sebenarnya itu fungsi anggota dewan Pak yang betul-betul harus pelototin, harus ngotot ya. Itu salah satunya. Dan banyak lagi di lain tempat itu. Ya, katakanlah kalau jujur aja kalau di KPC dan PAMA kebetulan saya hampir setiap jam ya, setiap saat, setiap hari saya berinteraksi dengan manajemen KPC, dengan PAMA itu ya, dia sudah mengikuti rule pemerintah dan alhamdulillah kelihatannya tidak ada masalah di sana, ya. Tetapi bahwa banyaknya perusahaan-perusahaan tambang yang bermunculan itu, ya, itu yang merusak sebenarnya Pak lingkungan. Ya banyak itu. Betul. Saya tidak menjamin selain PAMA, selain KPC ya, selain KPC karena PAMA itu undernya KPC. Saya tidak menjamin itu kalau mengikuti SOP pemerintah. Ya, itu nanti kedepannya saya lakukan itu Pak Seri. Semoga aja saya nanti ini kalau jadi ya, saya ditempatkan sebagai komisi itu Pak. Semoga aja. Kan itu bisa diatur itu, tinggal negosiasi dengan bukan negosiasi ya, ngomong aja sama Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur, Haji Irwan, sampaikan saya mau di komisi ini biar saya teriak-teriak, pasti dikasih tuh. Saya paham betul karakter Haji Irwan itu. Nah, tadi Anda menyinggung masalah yang tambang di Rantau Pulung itu, kemudian Anda mengatakan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan di sini terkait dengan jalan. Nah, apakah Anda ingin mengatakan bahwa kenapa anggota DPR ini kok diam gitu? Ya, di situ masalahnya Pak. Di situ masalahnya, makanya saya akan merubah paradigma itu bahwa anggota dewan itu kan digaji hanya untuk berbicara sebenarnya. Ya, kebiasaan anggota dewan itu kan tidak ada ya secara secara sertifikasi teknik tidak ada, tetapi memang dituntut harus berbicara. Persoalannya kalau berbicara berani nggak menyampaikan kan begitu Pak? Atau jangan-jangan sudah ada yang di bawah meja.
Itu. Iya. Itu yang saya lihat. Ya, jangan-jangan ada di bawah meja. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Ya kan? Agar supaya betul-betul anggota DPR kita ini bekerja sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan fungsinya. Fungsi anggaran, membuat undang-undang dan pengawasan. Nah, kadang pengawasan ini juga lemah. Pak Nawir, sebelum kita akhiri podcast ini, itu sudah berapa menit tuh? Ini tidak terasa sudah 40 menit. Padahal masih banyak yang sebenarnya saya ingin tanyakan. Tapi nantilah pada saat-saat lain kita ngobrol lagi. Dan saya melihat ini luar biasa memang. Bapak Nawir ini salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Partai Demokrat yang mulai kritis di podcast ini. Dan jarang-jarang anggota DPR yang mau kritis di sini. Bahkan malu-malu misalnya. Bahkan ada juga beberapa calon anggota DPR yang selalu merasa nanti dulu untuk muncul di podcast. Saya khawatir apa yang dikhawatirkan oleh Pak Nawir tadi, kalau dia terpilih tidak bisa bicara di DPR. Karena sesuatu hal yang membatasi dia untuk berbicara. Mungkin dia tidak bisa berbicara karena pengalaman retoriknya tidak ada atau dan lain-lain sebagainya. Dia jadi karena amplop. Itu yang sering terjadi, sehingga yang terjadi yang kita lihat sekarang ini banyak anggota DPR kita tertidur tetapi digaji oleh rakyat. Pak Nawir, apa harapan Anda sebagai calon anggota DPR dari Partai Demokrat sehingga mereka memilih Anda sebagai salah satu anggota DPR yang betul-betul bisa mewakili aspirasi rakyat Kota Sangatta ini secara umum untuk secara khusus dan Kutai Timur secara umum. Baik Pak Asri ya. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang saya diberikan pada malam hari ini untuk berdiskusi ya secara terbuka ya. Ini satu kebanggaan ya, karena mungkin beberapa masyarakat atau rakyat Kutai Timur yang menonton saya bahwa saya benar-benar maju hanya untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Itu hanya ada di Partai Demokrat. Ya. Kenapa saya di Demokrat? Karena itu yang saya ini. Karena saya gelisah selama ini ada yang salah. Karena sesuai dengan tagline-nya hari ini Demokrat, sehingga saya masuk menjadi payungnya di Demokrat Pak Asri. Demikian saya akhiri, salam santun, salam Demokrat, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Nawir, dia merasa gelisah selama ini. Kemudian dengan tagline Partai Demokrat, perbaikan dan perubahan, akhirnya dia jatuh cinta kepada Demokrat. Mudah-mudahan apa yang dikatakannya malam ini bisa nanti dibuktikannya kalau masyarakat Sangatta Utara memberikan kepercayaan kepada beliau sebagai salah satu anggota DPRD di Kabupaten Kutai Timur. Dan tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan menghendaki disertai dengan ikhtiar yang luar biasa daripada kandidat atau calon anggota DPRD yang ingin bertarung di Pileg di 2024 ini. Saya juga mengundang kepada kawan-kawan lain, partai lain, silahkan datang di sini. Kita berdiskusi, walaupun pendek waktunya, akan tetapi diskusi-diskusi Anda akan menjadi rekam jejak yang kemudian nanti menjadi jejak digital Anda ketika Anda dulu di DPR, kemudian Anda tidak membuktikan apa yang Anda katakan di podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.